dan kita lihat perjalanannya surat 38 ayat 21. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ya, perhatikan kata-kata itu. Ada dua orang yang berselisih memasuki mihrabnya Nabi Daud. Memasuki mihrabnya Nabi Daud. Sudah sampaikah berita kepadamu? Mungkin sekarang belum sampai. Mudah-mudahan sudah saya pengajian ini sampai. Ternyata di wilayah itu wilayah pertengkaran. Masuk di mihrabnya Nabi Daud, dia sedang berselisih, bertengkar di sini. Ya, dua orang masuk ke sini, ya, masuk ke mihrabnya, mereka sedang berselisih, bertengkar. Ayat 22. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Ya, Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami sejalan yang lurus." ya. Dua orang berselisih, minta pengadilannya Nabi Daud, ya. Minta pengadilannya Nabi Daud. Salah satu di antara mereka mengatakan, kami berdua ini menzalimi satu dengan yang lain. Salah satu di antara kami ini menzalimi, atau yang mana yang menzalimi? Ya. Siapa yang berbuat zalim di antara kami berdua ini? Nabi Daud katakan, masalahmu apa? Apa masalahmu? Ya, kalau jadi ketua RT begitu baru datang ke tangga, kami berdua ini, nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah ini di antara kami ini. Tengkar yang berdua. Minta pengadilan. Tunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah di antara kami berdua ini, gitu ya. Ayat 23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina. Si A punya 99 ekor kambing betina. Ini yang berselisih ya. Kemudian, Dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku." Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. ya. Kenapa dia dikalahkan dalam perdebatan? Ternyata cerita awalnya ini dalam sebuah kisah hadis ya. Hadis yang menjelaskan kenapa sampai terjadi pertengkaran dan dia dikalahkan dalam perdebatan. Ternyata kambing yang satu ini masuk di wilayahnya kambing yang 99. Ini ada pagar ya. Ada pagar ini ya. Satu punya kambing, yang seorang hanya punya satu kambing, di sana punya 99. Di sana lagi asik-asik makan, ya. Ini yang satu ini nonton-nonton di sana. Akhirnya dia mau loncat juga masuk ke situ, baru makan di situ, makan di tempat itu. Dilihat sama pemilik kambing, langsung dia bilang, "Ha, ini sudah jadi milikku ini kalau begini." Yang punya kambing tadi yang satu, masuk tahu satu jelai kambingku masuk di situ, mau kalau diambil ada di kayak 99 punya. Ya, ayat 24. Daud berkata, "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya." Perhatikan kata-kata ini. Menurut Nabi Daud, siapa yang berbuat zalim? Pemilik 99 kambing ini, kata Nabi Daud ya, dia sudah berbuat zalim terhadap pemilik yang satu kambing ini. Kenapa ini? Kenapa begini? Karena biasanya orang yang berkumpul banyak itu sering menzalimi orang yang sendirian. Itu kata Nabi Daud. Ya, ingat wilayah Nabi Daud di mana? Di mana? Dia mengambil keputusan seperti itu. Pertimbangannya apa? Masa tahu kambingnya satu,
Kau kambingmu banyak sekali, masih mau lagi kau ambil yang satu itu? Ya, keputusan dari dada, terbanyak. Rata-rata itu kalau rata-rata kalau kita sudah berkumpul begini, sudah banyak, baru datang yang satu orang ini, biasa itu kita cekkan dia. Ini dari kelompok mana dia ini? Kita ini kelompok banyak, dia itu kelompoknya sedikit. Lanjut dulu. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Sedikit sekali itu kalau tadi yang berjumlah banyak, kebiasaannya selalu menzalimi orang yang berjumlah sedikit. Kalaupun ada yang berjumlah banyak tapi tidak menzalimi orang yang berjumlah sedikit, orang-orang itu hanya orang-orang yang beriman. Tapi sedikit yang seperti itu, yang banyak itu ya menyusun kekuatan yang besar, susun kekuatan yang besar, baru ya. Lanjut. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Ternyata Nabi Daud salah mengambil keputusan. Diuji sama Tuhan, ya. Dia sedang berada di sini, dia menghadapi orang yang berselisih, maka dia mengambil keputusan berdasarkan suara. Mau adil mau tidak tergantung suara terbanyak, ya. Keadilan ditentukan oleh siapa yang banyak di antara kita, siapa yang kuat. Apalagi yang melanggar itu juga orang-orang kuat. Yang adil dia teman-teman nanti yang buat aturan, ya. Dia yang membuat aturan, dia yang melanggar, yang menghakimi dia, sehingga dia juga, ya. Akhirnya diselamatkan dari kesalahan karena jumlahnya banyak, kekuatannya banyak. Yang berpikir adil jumlahnya sedikit. Akhirnya nonton mawin kok begini ya, dewa. Dia yang salah, dia yang korupsi, tapi dia membuat aturan, dibuatkan lagi aturan supaya korupsinya tidak jadi diperiksa. Ya, misalnya saya tidak langsung keluar aturan korupsi di bawah 5 miliar tidak ada campur tangan KPK. Takut karena korupsinya dia 4 miliar, 4,5 miliar yang mau diperiksa KPK. Itunya karena dia gitu. Nabi Daud diuji. Keputusan Nabi Daud salah. Ya. Keputusan Nabi Daud salah. Coba baca lanjutannya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Lalu kami mengampuni kesalahan itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Nabi Daud, ayat berapa tadi? 25. Nabi Daud salah mengambil keputusan, lalu dia bertobat. Kambing ini ketika diminta oleh yang 99, Nabi Daud katakan salah. Apa ini? Nabi Daud mengambil keputusan kambing yang satu ini, ya apa ini? Kambing yang satu ini ketika diminta oleh pemilik ini dikatakan kamu telah dizalimi. Padahal tidak, ya. Padahal tidak. Itu ujian. Seharusnya pemilik kambing yang satu ini harus menyerahkan kambingnya kepada pemilik 99. Itu harus. Kalau tidak bisa bertobat. Siapa pemilik kambing 99? Ya, ternyata dia adalah ini kambing yang satu ini siapa ini? Nama Allah itu 99, satu nama dirahasiakan. Kalau nama ini kamu serahkan kepadanya,
itulah tobat yang pasti diterima. Tidak ada kata ragu-ragu, pasti. Kenapa ini? Dia serahkan ini kepada, itu yang dimaksud berserah diri. Serahkan kambingmu yang satu itu. Siapa itu kambing yang satu itu? Dia adalah jadi antara pemilik 99 kambing dengan pemilik yang satu kambing, sehari-harinya selalu bertengkar. Di mana bertengkarnya? Bertengkar di sini. Di sini. Tidak enak ini kalau saya tolong orang tidak apa ini, tidak dilihat sama orang, tidak enak. Saya mau gitu, untung pagi puji, untung arah bapak, langsung nanya perasaan kalau saya begini. Untung bapak tadi yang ngajarin, nanya perasaan. Di sini bertengkar. Ya, bertengkar antara asmanya Allah, apakah Anda sebagai khalifah atau suka ngaku-ngaku. Ya. Tapi kalau aku diserahkan kepada Allah, pasti terjadi tobat. Pasti tobat. Selama tidak diserahkan kepada Allah, selama tidak diserahkan ini 99, serahkan ini aku kepada pemilik 99, selama itu aku dianggap sebagai pembunuh 99 jiwa. Sudah pernah dengar pembunuh 99 jiwa? Nah, ini pembunuh, ya. Kenapa dikatakan membunuh 99 ini? Karena semua sifat-sifatnya Allah dia pasang pada dirinya. Ya. Kenapa dia pasang pada dirinya? Karena memang dia lihat dirinya seperti itu. Memang kok saya memberi, nyata ini saya memberi kok saya. Ternyata saya menolong, untung ada saya. Sifat-sifatnya Allah yang pasang pada dirinya, pembunuh 99 jiwa. Dan itu kalau kita dengar ceramahnya kemarin dulu itu, kalau kita dengar ceramah, luar biasa ini pembunuh 99 jiwa. Kalau ada sekarang, hukuman mati nih pasti nih. Sempat-sempatnya dia membunuh sampai 99. Di mana kejadiannya ini? Ya, apakah memang dulu ada pernah ini kan Nabi yang bicara ini ya? Kalau Nabi bicara pasti benar. Tapi pertanyaannya memang terjadi kalau ada orang membunuh 99 jiwa? Ternyata kita semua mirip pembunuh itu. Pembunuh 99 jiwa. Kenapa itu? Karena zalim dan bodoh, ketidaktahuan. Ya, sekarang sudah dikasih tahu begini ya. Masih mau lagi mau tambah? Masih mau kita tambah? Harus ditambah. Tambah satu lagi. Ya. Pembunuh 99 ini menghadap kepada seorang ahli ibadah. Kerjanya ibadah ya. Dia tanya kepada ahli ibadah ini, bisakah saya bertobat? Ahli ibadah katakan, tidak bisa. Banyak sekali kita salah. Langsung cabut lagi perangnya. Bunuh lagi dia, ya sampai jumlahnya jadi 100. Pertanyaannya, siapa ahli ibadah yang dia bunuh? Siapa ahli ibadah? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Tuhan. Siapa yang beribadah kepada Tuhan? Aku. Jadi dia bunuh lagi dengan ini. Akhirnya 100. Mati 100. Dia bunuh akunya. Begitu bunuh dengan akunya terbunuh, ya, bertemu dengan Syekh Mursyid. Ini baru bisa ketemu guru, ya. Bunuh dulu ini baru bisa ketemu guru. Bertanyalah kepada guru, ya, bisakah saya bertobat? Guru itu orang yang berilmu ya. Dia bertemu dengan seorang yang berilmu dari golongan ahli kitab. Ahli kitab itu yang ada jasadnya begini. Ada jasadnya. Tapi dia cerdas, ya. Begitu sudah bunuh aku, pada jasad itu ada yang cerdas. Itulah gurunya. Ya. Di situ gurunya tidak kemana-mana jadi. Asal bunuh dulu ini.
bertemu guru, mursid. Saya mursid. Ya, saya mursid ini jangan orang lain ya. Jangan orang lain. Selesaikan saja ini, keluar sendiri. Bertanyalah dia kepada mursidnya, bisakah saya bertobat? Oh, dia bilang, oh, bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Kamu harus pindah kampung. Ya. Kampungmu sekarang ini kampung maksiat. Kampungnya terjadi pertengkaran di sini, bertengkar terus, hari bertengkar. Aku dia. Kalau dalam kondisi lagi ada iman, biar dia yang menolong dia. Selesai. Ya, tiba-tiba cuaca lagi berubah, lagi musim panas, kehausan. Saya katakan, untung saya bersedekah di masjid. Kalau tidak, wah, ini tergantung cuaca kalau di sini. Pindah kampung. Kampung sekarang kampung maksiat. Sebelah sana kampungnya rahmat. Di sini kampung rahmat. Maka berjalanlah dia. Dalam perjalanannya tiba di sini mati juga. Ya. Mati di sini. Datanglah 2 orang malaikat yang jemput. Satu malaikatnya rahmat, satu malaikatnya azab. Malaikat rahmat katakan, itu bagianku, karena dia sudah bertobat. Malaikat azab katakan, tunggu dulu, ya, periksa dulu. Barangkali dia itu milik gue, bertengkar juga malaikat itu. Datang pengadilan Tuhan, dibilang, ukur jarak perjalanannya. Kalau dia lebih dekat kepada kampung rahmat, maka dia miliknya malaikat rahmat, selamat dia. Tapi kalau dia lebih dekat kepada kampung maksiat, ya, maka dia miliknya malaikat azab. Maka diukurlah jarak perjalanannya. Kenyataannya ya, jarak perjalanannya itu lebih dekat kepada kampung maksiat, lebih dekat. Tapi karena rahmatnya Allah bergeser sedikit, tak geser ki. Rahmatnya ingat ya, rahmatnya Allah yang membuat kita geser. Kenapa? Orang ini mau bertobat ya. Orang ini mau bertobat. Kekuatan yang bertobat tidak ada. Pindah di sana mati, habis ki, lemah. Tidak berkutik. Ya, akhirnya masuk kampung rahmat. Itulah tobat, mesti pindah. Pindah dari kampung maksiat kepada kampung rahmat. Itu aslinya tobat. Bukan istighfar terus, astagfirullah. Ucapkan astagfirullah 1000 kali tiap hari. Tobat itu pindah, hijrah, ya. Perpindahan yang terjadi melalui kematian. Kematian itu sama dengan mi'raj dengan kematian ya, tidak berbeda, terjadi peristiwa lain. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Salat itu praktek kematian. Dalam kematian mesti terjadi mi'raj. Dalam salat mesti terjadi mi'raj. Salat itulah rumus untuk bertobat, memindahkan ini ke kampung rahmat. Ada caranya. Ya. Caranya, ya kita mesti startnya dari bawah, karena rumah kita memang di sini. Kezaliman kebodohan. Yang teknik Nabi Lut pindah masuk ke alamnya ke Baitullah. Dari sini lagi, ya insya Allah Daud dengan Sulaiman akan mengajarkan. Rumusnya dulu dikasih tahu. Oke. Jadi kalau ada lagi Ustaz ceramah pembunuh 99 juta, tanya di mana kejadiannya itu. Ya, jadi beritanya sudah sampai kepada kita sekalian ya. Sekarang berita itu sudah sampai bahwa ada 2 orang yang masuk ke mihrabnya Nabi Daud, di situ sudah bertengkar. Oh, jadinya perselisihan itu selalu di sini. Ya, tempatnya rasa ingin dibilang ironi kanan, ironi sini, ironi langit, ironi. Tidak enak kalau tidak dicini. Kalau tidak ada yang lihat,
dia pergi pidato kemana-mana. Kalau tidak ada yang dengar, dia pergi pasang di Facebook. Kalau tidak ada yang like, yang banting HP-nya. Mau sekali dibilang. Itulah ya daerah pertengkaran antara terjadi tobat. Baik. Nanti sudah terjadi tobat, baru diangkat sebagai baru resmi aslinya khalifah. Kalau ada yang mengatakan tidak semua manusia dijadikan khalifah, tapi ingat tujuan Tuhan menciptakan seluruh manusia itu menjadi khalifah. Tadi tidak semua manusia menjadikan dirinya sebagai khalifah, ya. Tapi rumus Allah ini tetap berlaku ya. Semua manusia itu menurut pandangan Allah, semua manusia itu khalifahku. Kita yang manusia tidak semuanya bisa jadi khalifah. Bisa jadi ya kita yang menjadi lawan malah ya. Surat 38 ayat 26. Ya, kejadian tadi sesudah terjadi pertengkaran, milik 99 ekor kambing, kemudian Daud bertobat, kemudian ayat 26. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Keluarlah kamu dari sini supaya kamu bisa jadi khalifah. Supaya jadi khalifah. Keluar dari sini supaya jadi khalifah. Kalau mengambil keputusan jangan dengan hawa nafsu. Kalau di sini pengambilan keputusan berdasarkan hawa nafsu tadi suara terbanyak, teman dulu. Kalau ada koruptor ditangkap, KPK bilang ya teman biru jaga. Mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu. Kalau dari sini tobat dan sudah naik ke atas, baru atur yang lain. Aturlah bumi ini, ya. Aturlah bumi ini. Itulah khalifah di muka bumi. Pimpinlah itu bumimu, ya. Jadi kalau mengganti Allah, bagaimana caranya? Apa yang harta apa yang Allah telah berikan kepadamu, bawalah itu ke jalan Allah. Mana itu harta? Ini harta, ini harta. Kalau ini alat-alat, ini alat-alat. Uang itu alat-alat. Harta yang dimaksud ini, ya. Dengan uang 1.000 tangannya bisa berfungsi, ini hartanya berfungsi. Kalau orang kaya dengan uangnya 1 miliar, tangannya bisa berfungsi. Uang 1 miliar, uang 1.000 sama, tangannya dilihat, tangannya dengan akunya. Mengaku tidak. Kalau yang bersedekah 1.000 biasanya cuek-cuek. Yang bersedekah 1 miliar dia umumkan. Karena lebih bagus. Yang lebih bagus itu yang bersedekah 1 miliar tapi tidak umumkan. Ya. Karena manfaatnya jelas lebih banyak. Yang terbaik di antara kami itu adalah yang paling memberi manfaat bagi orang lain. Jadi gunakan semua potensi yang ada. Gunakan semua potensi yang ada. Jangan ditahan-tahan. Jangan mengatakan gara-gara pekerjaan ini saya terhalang dari agamaku. Salah, ya. Tidak begitu Pak manusia. Manusia itu turun untuk bekerja. Dengan bekerja itulah agamanya bisa tercapai. Dengan bekerja itulah tugas kekhalifahan bisa ada. Kalau tugas kekhalifahan sudah ada dengan pekerjaan, maka kebun ini akan ada, dibuatkan kebun yang baru. Kalau tidak bekerja, bagaimana bisa ada kebunnya? Tidak tergantikan ini, tidak tergantikan ini kebun yang ada yang bisa rusak. Karena tidak memberi manfaat kepada orang lain. Apa yang dinafkahkan? Surat 2 ayat 219. Surat 2 ayat 219.
Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Ya, itu ya. Wa yas'alunaka madza tunfikun? Harta apa yang saya bisa infakkan, yang saya bisa berikan kepada orang lain? Harta apa? Dibahasakan ulil ahwa, kelebihan. Ada yang mengartikan lebih dari keperluan, ya, lebih dari keperluan, lebih dari kebutuhan. Kalau belum lebih, jangan dulu infakkan. Ya, ada yang artikan begitu ya. Nanti sudah berlebihan hartanya, baru bisa yang infakkan kepada orang lain. Manusia itu sampainya mati tidak akan pernah merasa kelebihan harta. Tidak akan pernah merasa lebih hartanya, tidak pernah. Kenapa? Kata Nabi ya, kalau manusia sudah punya gunung emas satu, dia cari lagi gunung emas berikutnya, yang kedua. Kalau sudah punya yang kedua, dia cari lagi gunung emas yang ketiga. Artinya manusia tidak akan pernah merasa lebih dengan harta yang dia miliki. Yang mana yang dimaksud dengan ulil ahwa? Katakan kelebihan. Ahwa itu dari kata afuun, maaf. Afuun, maha pemaaf. Kata kalau Allah dibahasakan maha pemaaf. Ahwa, kelebihan. Kelebihan sebagai guru, kelebihan sebagai polisi, kelebihan sebagai pegawai, kelebihan sebagai supir PT, kelebihan sebagai tukang ojek. Itu yang diberikan kepada supaya bermanfaat kepada orang lain. Harta itulah yang kita infakkan, yang kita nafkahkan. Jangan menunggu harta banyak, ya. Baru sedikit diberupi. Kalau menunggu harta nanti banyak baru bersedekah, berinfak, tidak akan pernah itu kita punya harta itu banyak, tidak akan pernah. Meskipun sudah 5 miliar saya punya, kita lihat, saya belum cukup 10 miliar uang, jadi jangan dulu. Begitu dapat 10 miliar, masih bisa lagi tambah 20 miliar ini, jangan dulu. Dapat lagi 20 miliar, ada orang triliunan, masih bisa triliunan ini. Berhitung terus kapan ini banyak ini hartanya. Begitu dapat, misalnya 1 triliun saya akan bersedekah. Begitu dapat 1 triliun langsung habis tuh ya. Sudah dapat 1 triliun, tidak bisa juga bernapas, terlalu gembira, tidak jadi bersedekah, kasihannya. Bukan kelebihan harta, tapi kelebihan apa yang kita miliki. Kelebihan sebagai tukang semir sepatu, semir sepatunya orang, ya. Dibayar dengan menyemir sepatu, terima. Ini yang menyerahkan uang ini khalifah Allah. Dari mana datangnya rezeki? Dari Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah, bukan orang lain. Tidak ada kuasanya orang untuk memberi, tidak ada. Selalu Allah. Dia jalankan tugas khalifahnya, tukang semir sepatu. Ya. Itu mesti terjadi timbal balik, saling, kata saling. Yang tukang ojek, kelebihan sebagai tukang ojek, kelebihan sebagai tukang bersih, ya, tukang bersih kota, itu suatu kelebihan luar biasa tukang bersih kota itu, ya. Kalau mereka demo itu, pernah saya lihat mereka demo, musintungi pejabat, gara-gara tukang kebersihan. Tiba-tiba mobil semua gerobak sampah berkumpul depan kantor camat sih. Mulai menguji orang gelisah sama masyarakat Kota Makassar gara-gara petugas kebersihan dia. Luar biasa ini manfaatnya ini petugas kebersihan ini. Yang begitu yang dinafkahkan. Jangan ditolak itu pembayaran. Apapun yang dibayar oleh orang lain tidak bisa menilai jasa yang kita berikan, tidak akan ternilai. Kebaikan yang orang lain berikan mau ditukar dengan uang tidak bisa. Kenapa? Kebaikan dari
kebaikan dari Allah. Kebaikan itu dari Allah. Uangmu ini dari mana? Dari Allah juga. Ya kalau dari usaha sendiri yang dilakukan ya kumpul-kumpul lagi. Nanti kita baku hitung. Ngapa itu alasannya kita baku hitung. Jadi yang dinilai itu bukan jumlahnya, ya itu tadi ya, yang 1.000 rupiah, yang 1 miliar, ya, yang 1.000 rupiah nah lempar-lempar kisah aja cuek. Yang 1 miliar masuk dalam pikirannya, dalam hitungannya. Kamu tahu masjid di Borong itu siapa yang waktu jadi camat 1 miliar? Wah, banyak. Kamu tahu? Karena tidak ada yang tanya, pasti bilang kamu tahu. Jadi infakkan kelebihan, infakkan kelebihan. Begitu kita terlahir sudah bisa tangan bergerak, sudah bisa kaki bergerak, itu sudah bisa dipakai berinfak, angkat batu, ya minimal pijit-pijit orang tua, pijit-pijit kakinya supaya dia tersenyum. Infak luar biasa akan membuat orang tua bahagia. Meskipun pakai pijit-pijit, apalagi kalau dengan kerja keras kita bisa berikan orang tua itu uang yang banyak, wah bahagianya itu orang tua. Jadi potensi yang ada pada diri kita jangan ditahan-tahan. Kalau memang bisa menghasilkan uang 5 miliar per bulan, kerja, dapatkan itu. Jangan katakan itu yang menghalangi ibadah. Tidak, itu ibadah yang paling penting ya. Cari harta yang paling banyak, sebanyak-banyaknya. Itulah ibadah yang paling bagus. Karena dengan harta yang banyak kita bisa berinfak, mulai dari istri, anak, keluarga, tetangga. Masih ada kelebihannya, ya 1 RW kita berikan sumbangan. Masih ada lagi kelebihannya, 1 kecamatan kita kasih sumbangan. Masih ada lagi kelebihannya, orang yang paling baik di antara kamu kata Allah, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di sekitar kita ini ada orang yang terlahir cacat, yang tidak bisa bekerja. Di sekitar kita ini ada orang yang memang hidupnya untuk menyebarkan agama, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jangan selalu dinilai dengan amplopnya. Ustaz, itu dia minta ke sini itu minta dibayar 50 juta. Bagaimana itu? Saya bilang kalau ilmu kebenaran dia bawa, tidak ada apa-apanya itu 50 juta. Tidak ada nilainya itu. Nah ini ilmu keselamatan dia bawa ini. Tapi dia pasang target itu urusan administrasinya dia. Jangan berhitung di situ. Kalau tidak ada 50 juta tidak bisa didatangi dari Jakarta. Transportnya, hotelnya, apanya semua. Tapi kalau dihitung-hitung ini tidak usah menghitung-hitung karena ilmunya itu tidak hitung-hitung juga, ya. Selama kita berhitung-hitung, ilmu dari Allah juga turunnya hitung-hitungan juga. Jadi lebih bagus jumlahnya sedikit tapi diikhlaskan daripada jumlahnya banyak masuk dalam pikiran. Itulah keuntungannya orang kaya, ya. Karena Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, beruntung sekali itu orang yang diberi karunia yang banyak, ya. Bilang apa untungnya? Mereka bisa bersedekah kepada fakir miskin, mereka bisa naik haji, mereka bisa, ya. Kata Rasulullah, mau seperti itu? Mau dapatkan pahala seperti pahala yang mereka lakukan? Dia bilang mau. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapkan itu, maka pahalanya sama dengan orang-orang kaya yang bersedekah, orang-orang kaya yang naik haji, orang-orang kaya yang masih protes lagi, ya Rasulullah. Bilang kenapa lagi? Orang kaya juga bisa ucapkan itu. Dia bisa ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dia bilang Nabi, itulah kelebihan orang kaya. Yang menjadi miskin. Yang saya maksud di sini dalam menjalankan tugas kehalifaan, jangan selalu menjadikan pekerjaan itu sebagai penghalang dalam beribadah. Sama sekali tidak. Pekerjaan itulah ibadah yang paling bagus. Ya, kita mesti bekerja. Ya, tadi ya, sebagaimana tadi ya istighfar jangan hanya dalam ucapan astagfirullah, mesti berpindah. Kalau berpindah mesti disiapkan wadah. Untuk siapkan wadah mesti bekerja. Makanya itu perintah Allah selalu terikat di situ, tidak bisa satu dengan yang lain. Dirikan sholat, tunaikan zakat, tidak bisa pisah ini. Kalau hanya dirikan sholat, tunaikan zakat, sama saja orang yang berjalan tanpa tujuan.
Jika dia menunaikan zakat tanpa mendirikan salat, sama saja dia membuat rumah tapi tidak tahu jalan pergi ke sana kemana ini. Kemana caranya ke sana ini? Tidak tahu. Kandas togi di situ ya. Mesti digabung dua-duanya. Jadikan sholat supaya terjadi perjalanan, tunaikan zakat supaya ada wadah di situ, ada kebun baru ya. Kita tadi bahas kebun. Supaya apa yang ada sekarang ini yang terikat oleh roh dan waktu bisa digantikan oleh wadah yang lebih baik daripada ini. Wadah yang lebih baik. Dengan catatan, ya selalu ucapkan masya. Semua ini atas kehendak Allah. Semua ini atas kehendak. Tanamkan itu dalam hati kita. Tanamkan dalam hati. Tetapi dengan catatan tadi, jangan tunggu sampai selesai itu mengaku baru mau bersedekah. Ustaz, saya hentikan dulu sedekah. Kenapa? Selalu mengaku. Akhirnya tidak bersedekah gara-gara mengaku. Ya, kembali tadi bahwa kebunmu ini kata Allah selalu menghasilkan dan tidak pernah berkurang itu hasilnya. Ya, hasil kebunmu tidak pernah berkurang. Kalau kamu bersedekah kemudian mengaku saat ini kamu tidak dapatkan itu hasilnya, tapi tidak pernah itu hilang hasilnya, selalu ada, selalu ada. Baru dia tunggu kapan ini hambaku ini bertobat, kapan dia sadar diri. Begitu sadar, begitu tobat, berpindah kamu menjadi kamunya rahmat. Seluruh amal ibadahmu tadi dikembalikan kepadamu tanpa sedikit pun dikurangi. Allah katakan aku tidak akan mengurangi pahala ibadahmu, aku tidak akan kurangi. Jadi jangan ditunggu selagi ibadah masih kuat, meskipun masih banyak ngaku-ngaku, silakan lanjutkan itu pekerjaan. Silakan berhubungan dengan orang lain. Silakan